Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala warattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pemirsa sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian tahsin Al-Qur'an. Kita telah membahas yang terakhir huruf dal dan huruf dzal. Hari ini kita akan mempelajari huruf ra dan huruf zai. Kita akan awali dari huruf ra. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dan ra itu dikeluarkan melalui yudanihi pada posisi belakang huruf nun dan huruf lam. Li dhahrin adkhalu, yaitu pada bagian punggung lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian depan, sehingga kita bisa mengucapkan ra, ri, ru, bar, seperti itu. Jadi pembahasan di dalam huruf ra ini akan kita sampaikan dengan 4 poin sebagaimana huruf yang sebelumnya. Yang pertama, bahasan tentang makhraj sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang kedua, bahasan tentang sifat. Yang ketiga, bahasan tentang latihan cara pengucapan yang benar ataupun talaqi. Kemudian yang keempat, pembahasan tentang kesalahan yang sering terjadi di dalam huruf ra ini. Pembahasan makhraj telah dijelaskan bahwasanya ra dikeluarkan melalui ujung atau punggung lidah, ya, yang bertemu dengan langit-langit bagian depan, atau tepatnya di belakang makhrajnya ra, di belakang makhrajnya nun dan di belakang lam. Kemudian sifat daripada huruf ra. Huruf ra dalam tinjauan yang telah kita pelajari sebelumnya, sekurang-kurangnya setiap huruf memiliki 4 tinjauan. Yang pertama dari sisi nafas. Pemirsa sekalian, dari sisi nafas, ra termasuk huruf yang dikeluarkan tanpa menghentakkan nafas, sehingga kita menyebutnya dengan huruf jahr. Huruf jahr, ya. Semisal ketika kita mengucapkan ra, ri, ru, bar, bukan ra, ri, ru, bar, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, ditinjau dari kekuatannya, huruf ra tergolong huruf antara huruf kuat dan huruf yang lemah, sehingga kita menyebutnya dengan tawassut, huruf yang memiliki kekuatan pertengahan. Dia tidak bertumpu kepada makhraj dan tidak pula terlalu bertumpu kepada suara, ya. Itulah huruf ra, ya. Sehingga kita mengucapkan misalnya di dalam keadaan sukun, ya, kita membaca, ya, arhamu, arhamu. Dia tidak bertumpu kepada makhraj, tidak begitu, dan juga tidak bertumpu kepada suara tidak, tapi pertengahan, arhamu, seperti itu. Kemudian yang ketiga
dan keempat, huruf ra memiliki sifat yang ditinjau dari pangkal lidah, ya, adalah ia termasuk huruf istifal, ya, huruf istifal, dan dia juga termasuk huruf infitah, ya, dimana istifal ini pada asalnya ra ini adalah sifatnya tipis, namun ada pembahasan khusus tentang tipis dan tebalnya huruf ra ini, ya. Karena ra memiliki sifat tambahan, yaitu sifat yang kita sebut bukan sifat asli, namun sifat arid, atau sifat yang muncul karena satu sebab. Apa itu? Yaitu sifat tafkhim yang muncul pada ra ini. Kapan? Yaitu dalam keadaan fathah dan dalam keadaan dhammah, atau sukun sebelumnya fathah maupun dhammah. Pemirsa sekalian, contohnya adalah dalam keadaan fathah kita membaca siratal ladzina, maka kita baca ra dengan tebal, bukan ro, bukan, atau ra, bukan, ya. Dalam keadaan dhammah juga demikian, dibaca dengan tebal, ghafurur rahim, kita baca seperti itu, ya. Ingat, sifat tafkhim atau tebal yang dimiliki oleh huruf ra ini adalah disebut dengan sifat arid, ya, atau sifat aridah, yang artinya muncul karena sebab. Apa sebabnya? Fathah dan dhammah, ini sebab asalnya, ya. Adapun ketika kasrah, maka dia kembali kepada sifat asalnya, yaitu dalam keadaan tipis. Contoh, sari'ul hisab, ya, itu contoh, ya. Atau dalam keadaan sukun sebelumnya kasrah, ya, atau sebelumnya ya sukun, contoh harir, ya, maka tipis, bukan harir, bukan seperti itu. Kemudian sifat tambahan yang dimiliki, ya, oleh huruf ra ada dua jenis sifat. Yang pertama, sifat inhiraf, di mana makna inhiraf ini adalah menjauh dari makhrajnya. Kita lihat, ya, ra, ya, dia akan menjauh. Atau ketika kita baca dalam keadaan sukun, ya, erhamu, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, sifat yang dimiliki oleh ra ini adalah sifat takrir, yaitu bergetar. Sifat bergetar yang kita baca, pada saat kita membacanya, kita perhatikan, ya, ada getaran, ya. Ra, ri, ru, ber, ra, ri, ru, ber. Berbeda dengan huruf yang sebelum-sebelumnya, maka tidak bergetar sebagaimana huruf ra pada saat diucapkan. Maka itulah yang disebut dengan sifat takrir. Baik, para jemaah sekalian, untuk melatih huruf ra ini, kita bisa membaca surah Al-Kautsar, ya. Misalnya kita baca seperti ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam ta'awudz juga ada huruf ra yang kita baca. Kemudian di dalam lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, hirrah, ya, nirra, ada getaran di situ. Kemudian kita baca Inna
a'tainakal kautsar. Thar. Ya. Bukan thar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan waqaf atau sukun karena waqaf dan sebelumnya berharokat fathah. Maka dalam keadaan seperti ini kita baca dengan tebal. Kemudian fasalli li rabbi, ra tebal karena dia dalam keadaan fathah. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, kita baca dengan tebal pula. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Tar. Tebal. Bukan tar. Tapi tar. Seperti itu. Contoh dalam keadaan tipis. Kita membaca. Misalkan. Wallahu sari'ul hisab. Atau di dalam surah Al-Maidah kita baca misalkan wa ta'awanu bil birri bukan bil birri, bukan. Ya, keliru kalau dibaca seperti itu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tipis atau dalam keadaan kasrah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam membaca huruf ra ini para pemirsa sekalian. Yang pertama, membaca ra fathah dengan cara yang tipis. Ya. Sebagian dialek ya di wilayah-wilayah di negeri kita Indonesia ini ada yang membaca ya ra dalam keadaan fathah dibaca tipis. Ya, contoh alhamdulillahi rabbil, seharusnya seperti itu. Tapi dibaca tipis. Alhamdulillahi rabbil. Nah, maka ini mohon maaf harus dilatih karena bacaan tersebut tidak tepat atau keliru ya. Dalam lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan bismillahirrahmanirrahim bukan ya, tapi hirrah ya. Firara, bukan firara. Ya, seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua, membaca ra dalam keadaan kasrah tapi dibaca tebal. Ya, contoh dibaca misalkan seperti ini. Fil barri, ya, bukan barri tapi barri. Ya, fil barri. Ya, seperti itu. Hatta zurtumul maqabir. Seharusnya seperti itu. Sukun sebelumnya kasrah. Tidak boleh dibaca tebal seperti ini misalnya. Hatta zurtumul maqabir. Bir. Itu adalah kekeliruan di dalam membaca huruf ra. Ya. Kesalahan yang ketiga seringkali dipantulkan ketika dalam keadaan sukun, ya. Kita harus berhati-hati di sini ya. Contoh al-kautsar, thar, bukan thar tapi thar. Ya, al-kautsar bukan al-kautsar, thar. Kita hilangkan pantulan tersebut. Yang keempat, kesalahan di dalam membaca huruf ra ini dengan melibatkan hamas ya. Terutama pada saat sukun. Contoh dibaca abtar. Nah, tidak boleh. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf ra tidak boleh menghentakkan nafas ya, arso atau arso, nah, itu tidak boleh ya. Baik para jemaah sekalian, ini adalah huruf ra. Kemudian yang kedua, pembahasan kita huruf zai. Kita harus teliti membacanya karena huruf ra dan zai itu sangat mirip sekali. Perbedaannya adalah huruf ra tidak memiliki titik, sementara
huruf zai memiliki titik ya di atasnya. Zai dikeluarkan melalui ujung lidah yang bertemu atau hampir bertemu dengan ujung gigi seri yang bawah. Nah, ini adalah huruf zai. Ya, tempat keluar daripada huruf zai. Kemudian sifat di antara sifat-sifat huruf zai. Masih ingat? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita membahas tentang sifat. Yang pertama, tinjauan dari sisi nafas. Maka dari sisi nafas ini huruf zai termasuk huruf jahr, bukan huruf hamas. Karena ketika mengucapkan tidak boleh menghentakkan nafas. Ya. Loh, kok seperti mirip ada nafas ketika kita keluarkan? Itu bukan hamas, tapi itu adalah sifat sofir yang terdapat di dalam huruf zai. Nanti akan kita bahas. Contoh mengucapkan zai adalah za, zi, zu, baz. Bukan se, si, su, baz. Kalau seperti ini, maka pengucapannya disertai dengan hamas. Seharusnya seperti yang pertama tadi, tanpa ada hamas. Yaitu dibaca za, zi, zu, baz. Nah, itulah yang disebut dengan sofir. Kemudian yang kedua, dari tinjauan tekanan. Apakah huruf zai termasuk huruf yang kuat atau huruf yang lemah? Maka huruf zai adalah termasuk huruf yang lemah. Ya. Atau yang bertumpu kepada suara yang istilahnya adalah huruf rokhawah. Ya, huruf rokhawah. Sehingga tumpuannya pada suara, ya. Contoh pada saat dia sukun az, iz, uz, az, iz, uz. Nah, seperti itu. Ya, bukan az, iz, uz. Kenapa? Karena mengalir kepada suara pada saat diucapkan. Ya. Ini huruf zai. Kemudian tinjauan yang ketiga dan keempat dari posisi pangkal lidah. Pemirsa sekalian, dari sisi pangkal lidah, huruf zai adalah huruf yang istifal, yaitu huruf tipis. Dan juga infitah, yaitu yang posisi lidahnya datar, dalam artian dia tidak lengket ke atas langit-langit. Ya. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima dari huruf zai sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada satu tambahan sifat, yaitu sifat sofir. Apa itu sofir? Sofir adalah ya, suara yang keluar dari rongga yang kecil. Karena ujung lidah yang hampir bertemu dengan ujung gigi seri atas, maka menyisakan adanya rongga di sana. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, jangan dibaca se, si, su, baz. Kemudian kita memasuki latihan. Bagaimana cara mengucapkan huruf zai? Kita baca misalkan awal surah At-Tin, ya. Wat-tini waz-zaitun. Ya. Wat-tini waz-zaitun. Bukan was-zaitun, bukan was-zaitun tapi waz-zaitun. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan sekali lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan dibaca dengan hamas
Seperti ini misalnya. Idza sulsilatil ardu silsalaha, bukan silsalah, zilza. Ya, maka kita harus teliti di dalam membacanya. Ya. Demikian adalah latihan cara membaca huruf zai, harus diulang-ulang terus ya. Kemudian yang terakhir, dalam bahasan ini kesalahan yang sering terjadi dalam mengucapkan huruf zai. Ya. Apa saja? Di antaranya ya, di antaranya adalah ketika mengucapkan huruf zai ya disertai dengan hamas ya. Ini kesalahan yang sangat umum dan sering terjadi para jamaah sekalian ya. Sehingga seorang wazayyana dibaca wasayyana, sayyana bukan, tapi zayyana ya. Kemudian contoh lain, fa'azallahumus syaitan dibaca fa'asal, fa'asal bukan fa'asal tapi fa'aza, za, sa, za, sa, za. Nah, ini harus kita bedakan. Kesalahan yang lain di dalam huruf zai ini, pada saat dia sukun dibaca dengan dipantulkan ya. Ya. Contoh wal waznu ya, wal waznu dibaca wal waznu, waznu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena huruf zai tidak memiliki sifat qalqalah ya, tidak memiliki sifat qalqalah. Baik para jemaah sekalian, ini adalah contoh dan pembahasan di dalam huruf ra dan zai. Terus kita latih ya, sehingga kita mampu mengucapkan huruf ra dan zai ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.